Shalom, selamat pagi. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1, Minggu 14 November 2021. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian Minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta Penggembalaan 1. Mulai hari Minggu 7 November 2021 jam 8 dilaksanakan ibadah tatap muka atau offline, dan untuk sore jam 17.00 ibadah online. 2. Warga jemaat yang sedang dalam keadaan tidak sehat, batuk, pilek, demam, dan flu diimbau untuk mengikuti ibadah online di rumah. Ketiga, warga jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka di gereja diwajibkan mendaftarkan diri ke ketua kelompok masing-masing untuk mengatur kapasitas yang dipersyaratkan. 4. Jemaat lansia yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan anak usia di bawah 12 tahun dianjurkan mengikuti ibadah online di rumah. 5. Disediakan kotak persembahan di dekat pintu keluar. Jemaat dapat memasukkan persembahan setelah selesai ibadah. Selama ibadah tatap muka, jemaat wajib menerapkan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun, dan sudah melaksanakan vaksinasi minimal 1 dosis. Mari kita bergotong royong disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Arta Sakramen Baptis Anak. Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 8 akan dilaksanakan sakramen baptis anak. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya dimohon untuk mendaftar ke majelis. Persembahan untuk sidang MPL ketiga Sinode 2029 sehubungan dengan rencana sidang MPL 3 Sinode 2009 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 dan GKJTU Klasis Semarang sebagai tuan rumahnya. Untuk pendanaan acara tersebut ditanggung oleh masing-masing gereja sehingga setiap gereja mendapatkan kewajiban sebesar 10 juta rupiah. Mengingat kondisi keuangan gereja kita sedang dalam mengalami defisit, untuk itu jika ada Bapak Ibu, saudari-saudara yang tergerak membantu meringankan beban biaya tersebut, mohon persembahan dapat disampaikan ke bendara gereja, yaitu Ibu Mary Kristanti. Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu Saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Hari ini ibadah penetapan pendeta konsulen. Ibadah penetapan pendeta Eliezer Budiono STH sebagai pendeta konsulen di GKJTU Semarang 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 jam 8. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Abednego Juarisman STH. Atestasi keluar. Telah mengajukan atestasi pindah ke Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang Bapak Tri Febrianto, alamat Tegarrejo 4 nomor 12 Semarang. Kiranya jemaat mengetahui dan mendoakan. Pelayanan ibadah untuk Minggu tanggal 21 November pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Juarisman STH, Pangruti Panatua Felix Suyatno dan Panatua Dewi Utari. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Mari kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan
masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini, kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan memuliakan nama Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 322 bait 1. Ibadah Minggu dan sekaligus peneguhan konsulen di GKJTU Jemaat Semarang 1, 21 November 2021. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang menepati janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Sabda Allah yang mengawali ibadah kita, 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Amin. Kita akan sambung dengan Kidung Jemaat 322 bait yang kedua, terang matahari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap tahtanya dalam doa dan mengakui bahwa kita belum sempurna menjalankan panggilan kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam Kristus Sang Kudus, kami bersama-sama telah mendengar tentang hukum kasih-Mu, supaya kami mengasihi Allah, mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri. Namun seringkali jangankan mengasihi Allah dan sesama, kami sering lalai untuk mengasihi diri kami. Kami seringkali membiarkan pikiran-pikiran kami yang penuh dengan kenajisan, pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, kata-kata yang negatif, bahkan perilaku kami sering juga tidak menjadi berkat. Kami seringkali berjalan di luar kasih dan kehendak-Mu. Kami seringkali gagal melakukan panggilan kudus-Mu. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Tahirkan dan bersihkan kami. Kami mengakui dan sekaligus menyerahkan hidup kami yang penuh dosa ke dalam tangan kuasa-Mu, dan bimbinglah kami menuju jalan kekudusan-Mu. Dalam Roh Kudus kami memohon, dalam Kristus Tuhan kami serahkan hidup kami. Amin. Anugerah Allah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita akan sambut dengan kidung jemaat Betapa Indah Harinya 395 bait 1 dan 2.
Panggilan hidup baru. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyatakan pengakuan kita dengan keyakinan dan kemantapan hati. Mari kita nyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Besarkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 46. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan tekad kita dalam sebuah doa syafaat. Mari kita berdoa. Panggilan hidup kami, panggilan untuk kami senantiasa sujud menyembah, dan juga senantiasa untuk mewartakan Injil keselamatan-Mu. Dalam Kristus Tuhan Sang Kudus, kami mohon kekuatan, kuasa dan kemampuan untuk melakukan panggilan suci. Namun izinkan kami bersama-sama menyatukan hati kami supaya kami mampu melakukan. Berilah hikmat yang asalnya dari Tuhan.
Dan kami juga bersama-sama memohon pertolongan atas pergumulan dan juga atas kebersamaan kami. Diberkatilah warga jemaat GKJTU Semarang 1 dengan anugerah, dengan pimpinan dan perlindungan Allah, diberi kesehatan, dicukupkan rezeki untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga dengan damai, sukacita, dan kerukunan. Diberkatilah yang bekerja, mampu melakukan pekerjaan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga akan memberikan pekerjaan yang pantas dan layak kepada hamba-hambamu. Diberkati yang mengalami berbagai macam persoalan, baik persoalan terhadap diri sendiri, persoalan masa depan, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan hidup, persoalan keluarga. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Diberkati pula kerinduan untuk GKJTU Semarang 1 nantinya kembali memiliki pamomong, karena sepeninggal almarhum hambamu yang kekasih Pendeta Andreas Setiawan Adianto, jemaat sangat merindukan pelayanan secara full timer. Dan jikalau nanti akan ada peneguhan konsulen yang akan mempersiapkan hadirnya pendeta, Tuhan akan menolong kami dan jemaat ini. Diberkatilah yang berulang tahun pada minggu-minggu ini dengan kasih sayang dan juga anugerah Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kesiapan kami untuk menyambut PPKM level 3 yang dimulai 24 Desember sampai 2 Januari. Tuhan menolong dan supaya kami bijaksana. Kami juga berdoa untuk negara-negara Eropa yang saat ini sudah mengalami gelombang 4 pandemi COVID-19. Dan kami mendengar juga bahwa di daerah Bapak Pendeta Christian Gosweiler di Jerman Selatan terjadi lonjakan dan bahkan rumah sakit penuh dan harus beberapa dibawa ke Italia. Tuhan menolong jemaat Eitingen. Tuhan menolong keluarga Pak Christian Gosweiler. Tuhan menolong juga saudara-saudara kami yang ada di Eropa. Dan kami serahkan Indonesia, tidak terjadi gelombang yang ketiga, tapi melalui pembelajaran gelombang kedua kami makin mawas diri, menyiapkan diri, dan kami berserah kepada Engkau dan makin bijaksana dalam menata hidup kami. Dalam Kristus Tuhan Sang Kudus kami serahkan doa kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan yang kita tetap lantunkan Kidung Jemaat 433 bait 1 dan 2 dengan dasar Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Aku suka membagi.
Saya yakin sudah diwartakan pada minggu-minggu yang lalu bahwa pada hari ini akan ada peneguhan pendeta konsulen atas diri Pendeta Eliezer Budiono, Sarjana Teologi. Dengan demikian, saya memohon kepada Pendeta Eliezer Budiono untuk maju ke depan. Saya akan membacakan surat keputusan MPH GKJTU Sinode 29 nomor 229/Sin-11/2021 tentang peneguhan pendeta konsulen. Menimbang pentingnya pendeta konsulen untuk mempersiapkan pendeta selanjutnya, mengingat tata laksana GKJTU bab 8 pasal 22 ayat 11 tentang pendeta konsulen, memperhatikan surat GKJTU Jemaat Semarang 1 nomor 16/GKJTU Semarang 1 SKC-10/2021 tentang permohonan penetapan pendeta konsulen atas diri Pendeta Eliezer Budiono STH. Memutuskan, pertama, menugasi Pendeta Eliezer Budiono sebagai pendeta konsulen Jemaat Semarang 1. Kedua, yang bersangkutan berhak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai tata gereja dan peraturan yang berlaku di GKJTU. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan. Ditetapkan Salatiga 11 November 2021. MPH GKJTU, Ketua Pendeta Abednego Jiwarisman, Sarjana Teologi MSI, Sekretaris Pendeta Tulus Supriyanto SE MTH, dan disampaikan nanti kepada Pendeta Eliezer Budiono, 2 Majelis GKJ Semarang 1, 3 Majelis GKJ Jemaat Serondol, di mana Bapak Pendeta Eliezer menjadi pendeta jemaat yang ada di Serondol, keempat MPH GKJ Klasis Semarang, kelima DKKG. Itu surat keputusan yang dibuat oleh MPH Sinode GKJTU, dan kita bersama-sama sebelum nanti menyerahkan kita akan berdoa. Dan mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, rasa syukur dan kebahagiaan ketika ada hamba yang terpanggil untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu Pendeta Eliezer Budiono. Kiranya mampu bekerja sama dengan majelis dan jemaat, mampu menata, memetakan, dan juga menjadi konsulen yang sungguh diberkati dan dikaruniai kuasa dari Allah. Diberkati majelis beserta jemaat, kiranya bersama-sama bergerak melangkah maju untuk senantiasa hanya mengumandangkan nama Tuhan, membangun persekutuan, memuliakan Allah, dan juga menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi semua kehidupan. Diberkati Pendeta Eliezer Budiono dengan hikmat dan kuasa Allah, dikokohkan panggilannya, dan juga disucikan jiwa, hati, dan pikiran hanya untuk Tuhan. Dan kami serahkan semuanya itu di dalam anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kepada majelis jemaat, karena MPA Klasis katanya tidak rawuh, langsung diwakili oleh Pak Eliezer sebagai Ketua MPA Klasis. DKKG tidak bisa rawuh, dan juga jemaat serondol majelis juga tidak rawuh, maka nanti Pak Eliezer menerima 3. Ya. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama menaikkan kidung jemaat 320 bait 1 dan 2. Syukur kami padamu.
sulit agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nanti saya mohon untuk Ibu Levia bisa membacakan di sini, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Sang Firman yang kekal, Sang Firman yang menerangi jalan hidup kami. Berkatilah kami semua akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah Ibu Levia yang membaca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Diberkati yang mendengarkan, dan hanya dalam kuasa Kristus kami memohon tuntunan dan kuasa-Mu. Amin. Satu Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab
kepada yang orang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita dan berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Sehatkah hari ini? Sehat lahir batin? Puji Tuhan. Semangat ya. Binerkahan ing ngarsanipun Gusti. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tadi sudah dibacakan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. LAI memberikan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kalau saya memberikan judul terintegrasi membangun pelayanan gereja atas rupa-rupa karunia roh. Terintegrasi ini basa Jawane napa ya? Nyawiji menjadi satu. Terkoneksi, terhubung. Nggih, pokoke ngeten ngoten niku. Bapak Ibu, kalau kita mirsani gedung kita ini, ya, gedung gereja ini, ya, ketika awal mau membangun, membuat gedung ini, kira-kira punya konsep enggak? Punya gambaran mboten? Pasti punya ya. Lalu kalau diserahkan tukang akan menggambar yang ada namanya arsiteknya, bidang teknik sipilnya, tentang tata ruang, letak bangunan, tentang kekuatan, kebutuhan. Aceng, kalau bangunan ini kira-kira waktu itu membutuhkan alat apa saja bisa membuat gedung ini? Niki ilmu pertukangan nggih, kula mboten tukang lho. Saya ndak. Cetrok, pacul, cangkul, palu, ember, sekop. Bapak Ibu, apa saja? Semua pasti ada materinya semen, ya toh, mesti meterane ampun supe. Ngonak meterane ndak ada nanti ukurannya beda. Jadi tentu sudah dipikirkan. Itu mengenai perencanaan planningnya, untuk kegunaannya, skill tukangnya. Di sana ada mandor, ada
ada pelaksana, ada yang langsung mengerjakan. Pasti tukang tahu nama alat yang akan digunakan. Kira-kira kalau tukang tidak tahu nama alatnya dan cara menggunakan, jadi tidak. Tukang tahu kita selain cara menggunakan, kapan waktunya itu digunakan dan kapan itu belum waktunya. Tiba-tiba, yuk pasang genteng dulu lah, belum ada rangkanya kok. Atau kita bor semua lah, apanya yang mau dibor. Saya yakin tahu cara mengorganisasi, mengkoordinir, dan juga cara untuk menempatkan pada porsi yang pas. Saya yakin tukang tidak semua, tukang batu tidak semua ahli tukang cat. Tukang cat itu biasanya sendiri, tukang pelitur, dan jadi ada spesialisasi yang tujuannya satu, membangun gereja. Tujuannya namung setunggal, nggih menika membangun dalem pangibadah. Itu tujuannya. Nah, dalam Korintus ini rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang di sana disebutkan secara global, firman Tuhan berbicara tentang yang pertama karunia roh. Tadi sampun diwaos dibaca ya, karunia menyembuhkan, menasihati dan sebagainya, pernubuat, membedakan roh. Lalu yang kedua rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dalam rangka bingkai gini rohipun Gusti, asalnya hanya dari satu sumber. Ketika ada berbagai perbuatan ajaib yang dinyatakan, gitu. Nah, kalau mau tukang bisa membedakan jenis alatnya, gitu. Kalau itu juga sudah tahu jenisnya, kegunaannya, cara menggunakan itu, bagaimana perbuatan ajaib dinyatakan. Dan tiap orang dikatakan untuk penyataan roh, untuk kepentingan bersama. Yang semua itu untuk membangun gereja, perlu ada koordinasi, perlu ada sistematisasi. Kelima, dikerjakan oleh satu roh yang sama, yaitu Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang karunia roh, Rasul Paulus ingin beri satu penjelasan kepada jemaat yang ada di Korintus pada zamannya. Maka menuliskan 1 Korintus 12:1-2, Alkitab mengatakan, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Satu, mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi sebelum mengenal Allah, ditarik pada berhala-berhala bisu, penyembahan berhala, patung dan sebagainya, penyembahan kepada dewa-dewa, dewa matahari, dewa bumi dan sebagainya, dewa Venus, planet dan sebagainya. Itu bisu. Yang sekarang kamu sudah ditarik pada kebenarannya, yaitu supaya Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat di Korintus, tinggalkan berhala-berhala bisu, masuklah dalam penyembahan Allah yang hidup,
melalui roh dan kebenarannya. Dan di situ akan ada karunia yang dinyatakan. Karunia dinyatakan itu sekali lagi untuk membangun bait Allah, bukan secara fisik saja, tapi secara hati. Dan saya yakin jemaat Semarang 1 semua punya karunia roh. Dan berbahagialah yang mempunyai karunia roh. Loh, saya karunianya apa ya Pak? Kadang-kadang sok bingung enggak karunianya? Masih bingung. Maka perlu namanya dipetakan. Nah, itu salah satu gunanya ada konsulen untuk membimbing nanti memetakan karunia-karunia panjenengan. Jadi ini karunia di mana? Oh, ini bidang A, B, C, D dan sebagainya. Oh, ini potensinya A, B, C dan semua panjenengan kagungan mesti. Pasti punya. Pertanyaan sederhana. Dalam hidup ini panjenengan tinimbalan menjadi orang Kristen, apa yang panjenengan ingin persembahkan dari yang panjenengan kagungan, yang paling istimewa, tidak harus barang, bisa keahlian. Kagungan mboten ingkang badhe dipun pisung-sungaken kagem Gusti. Pasti punya. Itu salah satu karunia. Dan akan banyak karunia-karunia yang lain. Kalau tak cerita nggih. GKI Semarang 5 itu ada persekutuan doa. Nah, persekutuan doa itu setelah itu ada yang namanya perjamuan kasih. Jadi sehabis berdoa lalu kami di dak gereja itu bersama-sama membuka bekalnya masing-masing untuk didahar. Suatu ketika niku ngastone kakean. Ada yang bawa telo godhog, kacang godhog, kimpul, gitu. Ada bawa malah apa namanya yang coklat roti apa, brownies, macam-macam. Banyak sekali. Dan itu akhirnya tidak kemakan karena kebanyakan. Ya sekalipun selanjutnya dibagi-bagi. Besok seperti itu lagi, kira-kira 3 kali. Lalu kita berpikir, yuk kalau gitu yang mau bawa besok koordinasi dulu, lapor dulu. Supaya apa? Tidak kebanyakan. Ya. Harus ditata. Dan ada pernah itu membawa itu hampir sama. Semua serba godhog. Ya baik juga sebenarnya. Karena serba godhog itu kan serba rebus itu kan sehat. Tadi ada telo rebus, ketela, jagung rebus, ya. Lalu ada pisang rebus, kacang rebus, kabeh rebus. Sing mambu minyak satu pun tidak ada, ya baik. Tapi kalau semua rebus kan variasinya kurang kira-kira. Nah makanya ditata. Nah karunia-karunia yang banyak sekali itu perlu ditata. Apakah orang membawa persembahan itu salah? Mboten nggih. Nak panjenengan itu misung-sungke napa kemawon kan ora salah. Nak misung-sungke harta nyuwun sewu mbok oke ora apa-apa iso diitung, iso diarah. Nak misung-sungke nyuwun sewu daharan gitu loh. Kan malah kadang kawis nak wis dalu meh diaturke tangga ya wis kebengen gitu ta. Ora kepenak gitu. Ditata. Lalu yang kedua Rasul Paulus mengatakan
rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih menonjol. Biasanya yang lebih menonjol itu nak berkaitan yang ngedapi-dapi. Napa yang ngedapi-dapi itu ya? Spektakuler. Sing pokoknya sing kuaton hebat. Nyuwun sewu. Wangger rawuh tiyang menika gitu. Tiyang sakit mung didemok mantun gitu, sembuh. Gitu. Sakit apapun sakitnya hilang. Sakit giginya hilang, sakit kepalanya hilang, malah bahaya tuh itu. Malah protol niku mangke. Jadi maksudnya wah saking nganu napa nggih, spektakuler. Dan itu lebih dihargai tinimbang sing nyuwun sewu. Duwe karunia mung sederhana, teng dalem di rumah hanya pendoa. Mboten ketok, mboten ketinggal. Beda meneh karunianya suka memberi. Pokoknya nak kalau gereja niku nyah-nyoh. Gereja butuh apa? Nyoh gitu. Gereja pengen apa? Nyoh. Kila ngaten Semarang Setunggal iku mergo nyah-nyoh niku ora tau divisit gitu. Amin. Lho diamini. Karena nyah-nyoh. Ning jangan sampai itu dipandang karunia yang paling besar, boten. Ya padha karo sing ndedonga to ra ketok wau. Sama saja. Karena semua satu rupa-rupa karunia. Jadi kalau demikian berilah kagem Gusti. Apa yang dipercayakan, apa yang ada dalam hidup kita, dan apa yang asalnya dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Contoh sederhana, nggih, mereka suka memberi, mestine perpuluhan Semarang 1 sudah jalan nggih. Nggih. Sampun jalan nggih. Nggih. Insyaallah, kok nganggo insyaallah. Janganlah. Puji Tuhan, gitu. Jalan. Gitu. Perpuluhan jalan. Gitu. Gajine nyuwun sewu wonten lho. Nak saya yakin di sini ndak ada. Gajine katakanlah 10 juta, persembahannya 100.000 iki piye to kuwi? Gen kula niku saya heran. Ada persembahan itu tidak tiap bulan, malah tiap minggu. Kadang niku 17.250 rupiah. Nah, saya heran apa isih ana duit 50 gitu no. Ning ditulis niku. Tiap minggu. Kadang besok lagi itu orang yang sama. Ada 163 100 rupiah gitu. Kuwi berarti ngitungnya tenanan niku. Dan itu bukan pegawai. Niku nyuwun sewu. Kerjane serabutan. Nyuwun sewu daleme nggih. Nggih ngoten niku. Artinya kadang-kadang kalau baru masuk rumah itu harus belajar rendah hati. Kenapa? Karena pintunya cendek. Jadi harus gini tenan itu. Itu untuk rendah hati. Nang wonten sing lawange gedene ngoten niku ora usah nganggo rendah hati, ora mungkin kejedok kok niku. Ya bablas wae. Megah. Nggih wonten sing mergo ngugemi pangandikane Gusti kan ngeten ta. Bawalah persembahan sukarela. Jadi sukarela kadang nyuwun sewu tipis bedane karo sak senenge dhewe. Nyuwun sewu tapi nak Semarang 1 ndak, saya yakin. Amin. Diberkati ya nggih. Wah sesuk persembahan saya oke. Hanya itu bagian dari karunia-karunia. Karena saya tahu nanti kedepannya Semarang 1 banyak kebutuhan yang harus disuplai oleh kehidupan jemaat. Dan
Jangan khawatir bahwa orang persembahan itu mesti diberkahi. Ora ana wong misung-sungaken Gusti malah dadi melarat kere ndak. Pasti diberkati, aku yakin. Gitu. Kalau kurang malah nyuwun sewu. Wis duwe berkat diapusi wong, kadang lara nggo nampa wis ora karuan genahe. Gitu. Delalahe rezeki sithik ning sehat. Ya ora diapusi wong malah ning ngapur-ngapusi loh. Tidak ditipu orang tapi justru memberkati banyak orang dan diberi berkat juga bagi banyak orang. Rupa-rupa karunia disadikan satu kagem kamuliaanipun Gusti. Nah Bapak Ibu, kembali kepada tukang tadi, harus berani untuk menata yang kadangkala membongkar dan itu kadangkala menyakitkan. Gun sewu, misalnya seandainya ini nanti gedung ini jadi AC semua misalnya, kan harus ada perubahan. Niku nak cara kayu dirubah, diduduk dipaku jane nak cara dirasake ngloro. Aja ngono to ta. Ning berani untuk membuat sesuatu yang kadangkala menyakitkan, yang bisa juga nostalgia orang-orang dulu nyuwun sewu tanpa rasa meremehkan dan sebagainya, bukan tidak menghargai. Kadang mbok yo band orisinil itu orang-orang yang cinta antik itu tidak mau dirubah. Karena memang jiwanya gitu. Nah, keberanian untuk merubah itu demi untuk kebersamaan ditata dan dikelola. Maka membutuhkan namanya integrasi, koneksi, manunggil, nyawiji dalam karunia-karunia Allah. Butuh pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner niku pemimpin yang selalu memandang ke depan dan semua di depan itu ada potensi. Ora ono pemimpin visioner kok walah ono masalah kae. Walah tantangan kae. Walah hambatan. Apapun yang ada di depan sesulit apapun pasti selalu melihat celah potensi. Itu pemimpin visioner, selalu bergerak, selalu melangkah dan membuat sesuatu demi kesinambungan dan demi juga keutuhan. Hal yang perlu ditata tentu melalui assessment supaya tidak menyakitkan. Assessment itu kan nyun sewu, misalnya Semarang 1 ki apa? Sopo gitu. Duwe sejarah seperti apa, itu harus diketahui. Lalu kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan sebagainya. Terus ginane gereja napa? Tentu akan dibedah bersama-sama. Lalu memetakan, memanage, membuat skala priority. Mana skala prioritas yang dikedepankan? Oh, ternyata umatku membutuhkan yang namanya bimbingan kerohanian, membutuhkan bimbingan pemberdayaan ekonomi misalnya, membutuhkan bimbingan pemberdayaan untuk senantiasa tentang kepemimpinannya. Tidak tahu saya, tentu itu butuh bersama-sama menyelaraskan dan mengharmonikan, menyatukan. Itu nanti muncul pada satu aksi. Aksinya mesti wonten programe. Pasti piye programnya. Gereja dipun utus dening Gusti ada di tengah-tengah dunia. Bagaimana gereja ini mewarnai, memaknai dan menjadi berdampak bagi jemaat sendiri dan masyarakat sekitar. Maka di GKJTU Sinode 5 tahun ini dengan visi gereja yang kuat dan transformatif. Dimulai dari setiap pribadi jemaat kuat imane, kuat anggenipun persekutuan, seneng ibadah, seneng bersekutu, kuat juga tentang bagaimana menyalurkan berkat-berkatnya Tuhan. Lah, kalau kuat seperti itu mesti jemaat harus diberkati dulu, diberdayakan gitu. Saya yakin menjadi satu PR bersama
transformatif, bagaimana kita memberi dampak. Yun sewu nak goreng gereh niku tanggane mung mbok tulung aja mung ambune lenak gitu. Ya ora ketang sithik mungkin siji, kasarane kan gitu toh. Dibagi. Itu berdampak. Nah, saya yakin gereja GKJ Semarang 1 ini gereja historis yang luar biasa. Ini sinode GKJ pernah ada di sini. Semarang 1 ini para leluhur ini dari Tunggul Wulung ya. Yang di sini ada Tuan Hoseo menjadi misi yang luar biasa. Pergerakan GKJ Semarang 1 menumbuhkan GKJ Rondol, GKJ TU Semarang 5, Semarang 2 dan sebagainya. Niki cikal bakal kasarane. Niki gereja istimewa. Niki hebat. Maka kumandang tentang gerakan misioner, gerakan visioner, gerakan tentang transformatif tentu akan menjadi gerakan yang mewujud dalam program. Amin. Pasamuane ngerti jejibahane, tugase. Gitu. Pasti. Dan disitulah pergerakan-pergerakan kita. Dengan demikian hadirnya pendeta konsulen seakan menjadi dirijen. Kalau paduan suara, Bu Livia dirijen nggih. Niku oleh ngabani itu enak lho. Dirijen itu mesti tahu. Oh nggih nafasnya kurang pas nyanyine kuwi. Kuwi DCI, penting itu mesti tahu. Maka harus memperhatikan dirijen. Nah, maka perhatikan nanti konsulen untuk membenah. Tapi sekali lagi konsulen bukan pendeta jemaat nggih. Jadi hanya konsul. Tidak semua serba bisa karena juga punya jemaat yang baku. Tentu majelis bersama majelis menjadi dirijen, menjadi leader, menjadi pergerakan yang memulai dan memotivasi. Saya yakin gereja ini akan menjadi semakin diberkati dan punya warna yang semakin memberi cahaya bagi semua kehidupan. Amin. Matur nuwun, Gusti berkahi. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ya Allah kami terima kasih atas firman-Mu. 1 Korintus 12:1-11 menjadi inspirasi kami tentang rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kami berbeda bukan untuk hanya sekedar berbeda, tapi berbeda untuk saling melengkapi dengan karunia yang asalnya dari Tuhan. Dan bila kami nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan, diberkati setiap jemaat yang ada mampu menggali potensi yang ada, sehingga hidupnya makin sehari makin bermakna, makin dekat dengan Tuhan, makin mencintai tentang rahmat dan kasih Allah. Diberkati majelis beserta pendeta konsulen yang ada. Kami serahkan kepadamu, bersama-sama menata memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam karya keselamatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat Semarang 1 melangkah makin baik karena bersama Tuhan. Ada kuasa dan anugerah yang asalnya dari Tuhan. Dan izinkan kami bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Berkumandang suara dari seberang 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyerta yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyerta yang terlelap. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita dimampukan untuk menggali potensi karunia Allah dan semakin berdaya guna. Terimalah berkat Tuhan. Kristus memberkati saudara dan melindungi saudara. Kristus menyari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Kristus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.